Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Welcome back to my YouTube channel. Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Oke guys, judul kita kali ini yaitu menghitung payback, periode, dan ROI dari hasil penjualan pisang lumer coklat yang disusun oleh Debbie Elfrina, Ernie Wiwin Yuliamanik, Nia Novita Rizky Nasution, dan Raju Mahyudin. Selamat menonton guys. Oke, saya akan menjelaskan apa itu farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah deskripsi dan analisa dari biaya terapi dalam suatu sistem pelayanan kesehatan. Lebih spesifik lagi adalah sebuah penelitian tentang proses identifikasi, pengukuran, dan pembandingan biaya, resiko, dan keuntungan dari suatu program pelayanan. Tujuan dari farmakoekonomi adalah farmakoekonomi, ide dasarnya berasal dari prinsip ekonomi, yaitu menghasilkan produk dengan kualitas baik dan biaya yang rendah. Oke, sebelumnya mungkin sebagian teman-teman ada yang belum tahu apa manfaat dari buah pisang. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari buah pisang. Yang pertama yaitu sumber karbohidrat. Mengapa saya bilang begitu? Karena buah pisang kaya akan vitamin dan serat. Jika dibandingkan dengan apel, pisang memiliki lebih dari 2 kali lipat karbohidrat dan 5 kali lipat vitamin A. Selain itu, pisang juga kaya akan magnesium dan kalium yang sangat penting bagi tubuh untuk tetap bugar. Oke, manfaat yang kedua yaitu menyehatkan jantung. Karena di dalam buah pisang terdapat potasium dalam jumlah yang tinggi sekaligus rendah natrium. Jika kita memakan satu buah pisang berukuran sedang, bisa memenuhi 9% kebutuhan potasium harian kita, yang sangat bermanfaat untuk menjaga agar sel-sel tubuh kita berfungsi dengan baik. Yang ketiga yaitu meningkatkan imun tubuh. Karena di dalam buah pisang kaya akan vitamin, mineral, dan antioksidan yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh. Jika kita mengkonsumsi satu buah pisang berukuran sedang, bisa memenuhi 15% kebutuhan vitamin C harian kita. Manfaat yang keempat yaitu sebagai energi booster. Mengapa pisang bermanfaat sebagai energi booster? Karena pada saat seseorang berolahraga atau ketika melakukan aktivitas berat, kadang-kadang kita di tengah-tengah aktivitas kita merasa kehabisan tenaga. Jika kita memakan satu buah pisang pada saat berolahraga, maka energi booster kita akan kembali kuat lagi. Manfaat yang kelima yaitu menurunkan berat badan atau diet. Jika seseorang memakan satu buah pisang, bisa memenuhi 10% kebutuhan serat harian kita. Kandungan serat soluble dan insoluble serta fatty resistant yang terdapat pada buah pisang sangat bermanfaat untuk menurunkan berat badan. Serat soluble misalnya berguna untuk memperlambat proses mencerna makanan, memperlama rasa kenyang, dan mencegah gula darah naik. Sedangkan serat insoluble bermanfaat sebagai sumber makanan bagi bakteri baik di dalam usus sehingga buang air besar jadi lebih lancar. Jika di antara teman-teman ada yang lagi berproses diet, bisa mencoba ya guys. Baiklah teman-teman, saat ini kita akan masuk ke dalam pembukuan penjualan pisang coklat lumer, di mana A. Procurentan cost, di mana dalam pembuatan produk pisang coklat lumer ini kami membutuhkan wajan satu buah dengan harga Rp70.000, yang kedua sutil satu buah dengan harga Rp10.000, yang ketiga tirisan satu buah dengan harga Rp15.000, yang keempat steling satu buah dengan harga Rp1.000.000, yang kelima kompor satu buah dengan harga Rp250.000, yang keenam parutan keju satu buah dengan harga Rp10.000, yang ketujuh pisau dua buah dengan harga Rp20.000, yang kedelapan talam satu buah dengan harga Rp5.000, dan kesembilan baskom dua buah dengan harga Rp30.000. Total keseluruhan dari perhitungan ini adalah Rp1.410.000. Baiklah, kita masuk ke B yaitu start of cash, di mana
kami membutuhkan pisang kepok 2 sisir seharga Rp30.000. Yang kedua, coklat batang 1 kotak dengan harga Rp20.000. Yang ketiga, susu kaleng coklat 2 kaleng dengan harga Rp16.000. Yang keempat, keju 1 kotak dengan harga Rp10.000. Yang kelima, garam 1 bungkus dengan harga Rp2.000. Yang keenam, topping 3 rasa dengan harga Rp45.000. Yang ketujuh, kotak 1 pack dengan harga Rp20.000. Yang kedelapan, minyak goreng 7 kilo dengan harga Rp91.000. Total keseluruhannya yaitu Rp234.000. Kita masuk ke kas penjualan bulan Oktober, di mana tanggal 16 Oktober kami menanamkan modal sebesar Rp400.000. Di tanggal 17 Oktober kami belanja bahan dan menjadi pengeluaran kami sebesar Rp400.000. Di tanggal 18 Oktober kami melakukan penjualan pertama dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 19 Oktober kami melakukan penjualan kedua dengan hasil Rp45.000. Di tanggal 20 Oktober kami melakukan penjualan ketiga dengan hasil Rp45.000. Di tanggal 21 Oktober kami melakukan penjualan yang keempat dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 22 Oktober kami melakukan penjualan yang kelima dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 23 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-6 dengan hasil Rp75.000. Di tanggal 24 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-7 dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 25 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-8 dengan hasil Rp90.000. Di tanggal 26 Oktober kami belanja bahan kembali dan kami mengeluarkan biaya sebesar Rp70.000. Di tanggal 27 Oktober kami melakukan penjualan ke-9 dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 28 Oktober kami melakukan penjualan ke-10 dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 29 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-11 dengan hasil Rp45.000. Di tanggal 30 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-12 dengan hasil Rp30.000. Dan di tanggal 31 Oktober kami melakukan penjualan yang ke-13 dengan hasil Rp45.000. Hasil penjualan kami selama bulan Oktober itu adalah Rp1.045.000 dengan pengeluaran Rp470.000. Hasil keseluruhan dari penjualan di bulan Oktober yaitu Rp575.000. Kita masuk ke kas penjualan bulan November, di mana tanggal 13 November kami menanamkan modal kembali sebanyak Rp400.000. Di tanggal 14 November kami kembali membelanja bahan dengan pengeluaran Rp400.000. Di tanggal 15 November kami melakukan penjualan yang pertama dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 16 November kami melakukan penjualan kedua dengan hasil Rp75.000. Di tanggal 17 November kami melakukan penjualan ketiga dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 18 November kami melakukan penjualan keempat dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 19 November kami melakukan penjualan yang kelima dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 20 November kami melakukan penjualan ke-6 dengan hasil Rp90.000. Di tanggal 21 November kami melakukan pembelanjaan bahan kembali dengan pengeluaran biaya ke situ ada sekitar Rp65.000. Di tanggal 22 November kami melakukan penjualan ke-7 dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 23 November kami melakukan penjualan ke-8 dengan hasil Rp35.000. Di tanggal 24 November kami melakukan penjualan ke-9 dengan hasil Rp40.000. Di tanggal 25 November kami melakukan belanja bahan dan kami mengeluarkan biaya sekitar Rp50.000. Di tanggal 26 November kami melakukan penjualan ke-10 dengan hasil Rp40.000. Di tanggal 27 November kami melakukan penjualan ke-11 dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 28 November kami melakukan pembelanjaan bahan dengan biaya Rp30.000. Di tanggal 29 November kami melakukan penjualan ke-12 dengan hasil Rp50.000. Di tanggal 30 November kami melakukan penjualan ke-13 dengan hasil Rp30.000. Total keseluruhan biaya yang kami dapat di penjualan bulan November adalah Rp920.000 dikurang dengan pengeluaran Rp475.000 adalah saldo yang kami dapat di bulan November yaitu Rp445.000.
kita masuk ke kas penjualan bulan Desember, di mana di tanggal 21 Desember kami menanamkan modal kembali sejumlah Rp400.000. Di tanggal 22 Desember kami lakukan penjualan pertama dengan hasil Rp45.000. Di tanggal 23 Desember kami melakukan penjualan kedua dengan hasil Rp90.000. Di tanggal 24 Desember kami melakukan penjualan ketiga dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 26 Desember kami melakukan penjualan kelima dengan hasil Rp30.000. Di tanggal 27 Desember kami melakukan penjualan ke-6 dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 29 Desember kami melakukan penjualan ke-8 dengan hasil Rp60.000. Di tanggal 30 Desember kami melakukan penjualan ke-9 dengan hasil Rp30.000. Hasil biaya yang kami dapat di bulan Desember yaitu sebanyak Rp745.000. Laporan penjualan pisang coklat Lumar, di mana modal sama dengan biaya penggadaan ditambah biaya persiapan operation, di mana biaya penggadaan sebesar Rp400.000 ditambah biaya persiapan operation sebanyak Rp1.644.000. Totalnya menjadi Rp2.044.000. Pendapatan selama 3 bulan. Di bulan pertama kami mendapatkan pendapatan sebesar Rp575.000. Di bulan kedua kami mendapat pendapatan sebanyak Rp445.000. Di bulan ketiga kami mendapat pendapatan dengan banyak Rp745.000. Total keseluruhan menjadi Rp1.765.000. Laba sama dengan pendapatan dikurang modal. Laba pendapatan sebanyak Rp1.765.000 dikurang modal sebanyak Rp1.200.000 menjadi Rp565.000. Persentase keuntungan laba. Laba dibagi pendapatan dikali 100%. Laba sebesar Rp565.000 dibagi pendapatan sebanyak Rp1.765.000 dikali 100% sama dengan 32,01%. Payback period. Secara umum, arti dari payback period dapat diartikan sebagai pengambilan modal investasi dalam jangka waktu tertentu. Istilah ini merujuk kepada periode maupun jumlah tahun yang dibutuhkan guna mengembalikan nilai investasi semula. Tidak heran rasanya apabila dalam bahasa Indonesia, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan pengambilan modal. Cara menghitung payback period. Cara menghitung payback period adalah dengan membagikan besaran nilai investasi atau cost of investment dengan jumlah aliran kas neto yang telah masuk setiap tahunnya atau annual net cash flow. Penghitungan pengembalian modal ini menggunakan rumus tertentu yang telah ditentukan. Anda perlu mencermati penghitungan pengembalian modal investasi ini dengan baik agar tidak terjadi kekeliruan. Guna menghitung pengembalian modal investasi suatu perusahaan, Anda perlu menggunakan rumus tertentu. Adapun rumus periode dari pengembalian modal apabila arus kas setiap tahunnya berbeda adalah PP sama dengan N tambah AB per CB kali 1 tahun, yaitu PP sama dengan pengembalian modal, N sama dengan tahun terakhir saat jumlah besaran arus kas masih belum dapat menutupi besaran investasi semula. A. Jumlah besaran investasi semula. B. Besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun terakhir. C. Sama dengan besaran total kumulatif dari arus kas pada periode tahun terakhir. Namun, apabila periode pengembalian modal investasi memiliki arus kas setiap tahun yang sama, maka didapatkanlah rumus berikut, yaitu PP sama dengan jumlah investasi semula atau besaran arus kas kali 1 tahun. Jika berdasarkan rumus tersebut didapatkan periode pengembalian yang lebih cepat, maka berarti besaran PP tersebut masuk ke dalam kategori yang layak. Apabila justru yang terjadi adalah sebaliknya, yakni kisaran periode pengembalian modal dirasa lebih lama, maka hal tersebut masuk ke dalam kategori yang tidak layak. Apabila usulan proyek investasi lebih dari 1, maka periode pengembalian menjadi lebih cepat. Payback period. Nilai proyek berjumlah Rp1.765.000 untuk proyek 3 bulan dan pro setiap bulan, yaitu
Proset bulan pertama berjumlah 575.000, proset bulan kedua berjumlah 445.000, proset bulan ketiga berjumlah 745.000. Maknanya payback periode yaitu nilai investasi berjumlah 1.765.000 dikurang proset bulan pertama berjumlah 575.000. Lalu sisa investasi bulan pertama berjumlah 1.190.000 dikurang proset bulan kedua berjumlah 445.000. Sisa investasi bulan kedua berjumlah 745.000, lalu ditambah proset bulan ketiga berjumlah 745.000. Jadi total 1.490.000.